Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mesaro dari PGMI 2D. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS kajian IPA, MI atau SD. Pertanyaan yang pertama yaitu pendekatan apa yang digunakan dalam video pembelajaran tersebut. Menurut saya, bahwa video pembelajaran tersebut menggunakan pendekatan saintifik karena pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang menggunakan tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengasosiasi. Yang pertama yaitu mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau bisa juga disebut meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua yaitu menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Karena belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Yang keempat yaitu mengasosiasi atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Nah, yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi atau berkomunikasi. Nah, bisa juga mengkomunikasikan dan menemukan pola. Pertanyaan yang kedua yaitu sesuai dengan teori pembelajaran apa dalam video tersebut. Menurut saya, bahwa video pembelajaran tersebut sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivisme, karena aplikasi teori kontrovistik dalam pembelajaran adalah yang pertama yaitu membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang bersifat fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Nah, yang kedua yaitu menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan. Kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, yang ketiga yaitu guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks di mana terjadi macam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Nah, yang keempat yaitu guru mengakui bahwa proses belajar serta menilainya merupakan suatu usaha kompleks, sukar dipahami atau tidak teratur dan tidak mudah. Semua aplikasi yang dibutuhkan di atas sesuai dengan video pembelajaran tersebut. Nah, yang pertanyaan ketiga yaitu pembelajaran apa yang digunakan dalam video tersebut. Nah, menurut saya bahwa video pembelajaran tersebut yaitu model pembelajaran problem based learning atau bisa juga disebut dengan PBL. Karena PBL dalam kurikulum 2013 memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Pada tahap ini
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan agar peserta didik tahu apa tujuan utama pembelajaran. Nah, guru akan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan, Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah diorientasi. Misalnya, membantu peserta didik membentuk kelompok kecil, membantu peserta didik membaca masalah yang ditemukan pada tahap sebelumnya, kemudian mencoba untuk membuat hipotesis atau masalah yang ditemukan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu membimbing menyelidikkan individu dan kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, melaksanakan eksperimen, menciptakan, dan membagikan ide mereka sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam menganalisis data yang telah terkumpul pada tahap sebelumnya, sesuai data dengan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Peserta didik memberi argumen terhadap jawaban pemecahan masalah. Karya bisa dibuat dengan bentuk laporan, video, atau model. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada tahap ini guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. Guru dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang dipresentasikan setiap kelompok. Setelah selesai pembelajaran, jangan lupa agar guru memberikan penguatan, dan dengan demikian peserta didik memiliki konsep yang bulat tentang kompetensi dasar yang dipelajari. Pertanyaan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dalam video pembelajaran tersebut. Kelebihannya menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, membuat siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Kelemahannya yaitu manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua yaitu untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemecahan mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.